Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan tentang jenis konstruksi dalam mata kuliah mekanika rekayasa. Adapun tujuan instruksional modul ini adalah untuk menjelaskan jenis-jenis konstruksi maupun jenis-jenis tumpuan dalam bangunan, serta menginformasikan kriteria konstruksi statis tertentu. Adapun struktur atau konstruksi itu merupakan diilustrasikan merupakan gabungan dari elemen yang memikul suatu beban ya, baik itu beban karena gaya internal ataupun gaya eksternal. Dan jenis-jenis konstruksi itu dapat secara umum disebutkan ada 6 ini ya, di samping jenis-jenis konstruksi turunannya, diantaranya adalah rangka batang, balok menerus, cantilever, balok gerber, portal, dan pelengkung tiga sendi. Untuk konstruksi rangka bisa diaplikasikan pada rangka atap misalnya ataupun rangka jembatan. Kemudian untuk balok menerus seperti pertemuan sebelumnya dapat diperlihatkan berupa suatu balok dengan 2 tumpuan atau 3 tumpuan sederhana ya, baik itu untuk bangunan modern ataupun bangunan kuno ya. Di sini contohnya untuk bangunan kuno juga terlihat beberapa tumpuannya ataupun bangunan yang sudah futuristik. Semuanya disebut sebagai balok menerus atau simple beam. Nah, kalau konstruksi terjepit seperti ini disebut sebagai balok cantilever. Jadi baloknya terjepit dalam suatu bangunan lain ya. Ini juga sama. Ini juga adalah idealisasi terjepit di mana ada beberapa sendi atau tumpuan seolah-olah ini dijepitkan seperti kanopi ya. Ini juga contoh konstruksi cantilever ya, jadi ada bagian terjepit di sisi luarnya, di luar tumpuan ya. Dan ini contoh lain pada saat pembangunan jalan, di mana nanti sebelum disambungkan ini bentuknya seperti cantilever. Nah, kemudian gerber, balok gerber ini maksudnya adalah kalau titik sambungannya itu tidak persis di tumpuan, jadi ada selisih seperti ini dan dia agak di luar tumpuan, maka itu sering disebut sebagai titik gerber ya. Jadi kalau kita lihat di bawah sini, dia tidak persis sama dengan tumpuan. Kemudian portal tiga sendi maksudnya adalah sendi-sendi yang ada 3 seperti ini. Jembatan pada umumnya memang dianggap ada 3 sendi ya, untuk melepaskan tekanan momen di titik tengah. Jadi dibuatlah 3 sendi. Ini disebut sebagai konstruksi portal 3 sendi. Atau juga pelengkung 3 sendi, ini adalah bentuk lanjutan dari portal tersebut, cuma ini kombinasi dengan bentuk yang sedemikian rupa. Lalu apa itu tumpuan atau peletakan? Tumpuan adalah bagian yang menopang. Jadi bagian yang menopang beban dari atas ya. Sehingga konstruksi di atas ini menjadi stabil. Nanti akan kita hitung sebagai reaksi peletakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, jenis-jenis peletakan itu diantaranya adalah seperti ini ya. Engsel, ini adalah simbolnya di mana ada 2 gaya ya, gaya vertikal dan juga menahan gaya horizontal terhadap beban yang terjadi di atas ini ya. Ini adalah ilustrasi diagram di lapangan seperti ini. Jadi dia terkunci, ada sambungan yang terkunci, tidak bisa digerakkan secara vertikal atau secara horizontal, diam sifatnya. Kemudian yang kedua adalah jenis roll atau menggelinding seperti ini. Jadi dia diagram di lapangannya, jadi ada lubang bisa menggerakkan roll sehingga konstruksi yang dari atas ini bisa menahan secara vertikal, tidak bergerak lagi, tapi tidak mampu menahan gerak horizontal, jadi masih bisa bergeser ke kiri ke kanan karena ada roll ini. Kalau dalam diagram perhitungan seperti ini, jadi reaksinya cuma vertikal ke atas gitu ya, tapi ke horizontalnya itu tidak bisa. Bisa menahan ke atas, tidak bergerak, tapi terhadap horizontal dia tidak mampu menahan beban sehingga roda ini bergerak kalau ada beban dari samping atau horizontal. Namun kalau bentuknya seperti ini maka dia tegak lurus. Yang tegak lurus ini menahan, dan sebaliknya itu yang tidak mampu menahan beban sehingga dia terjadi gelindingan atau menggelinding.
Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis jepitan. Jadi jepitan itu seperti ini. Jadi dia menjepit di mana bagian konstruksi yang sangat kaku masuk ke dalam konstruksi lain, tembok seperti ini misalnya, maka akan ada 3 tahanan. Jadi tadi seperti sendi ya, ada vertikal, ada horizontal, dan juga ada momen. Jadi momen itu menahan jepitannya, jadi tidak mampu berputar. Kemudian yang keempat itu pendel. Pendel ini adalah suatu tumpuan yang hanya menahan searah dengan gayanya, atau bentuk pendel itu sendiri. Ya, seperti ini hanya sejajar. Kalau begini juga sejajar ke atas. Jadi tidak mampu menahan di luar gaya ini. Jadi hanya satu gaya. Satu reaksi saja ya, untuk pendel. Kemudian tali ataupun peletakan elastis ini adalah lanjutan, dan rata-rata mereka memiliki hanya satu gaya tarik. Misalkan tali itu seperti pendel cuma hanya tarikan, tidak bisa tekanan. Lalu elastis ini juga bisa menekan tapi dengan ada suatu gerakan saja, jadi semacam itu. Lalu torsi juga begitu, jadi rata-rata juga cuma satu. Kalau ini dalam bentuk momen, satu saja. Namun secara umum dari 6 jenis tersebut biasanya yang sering dibuat dalam perhitungan adalah 3 atau 4 ini saja. Terutama 3 ya, 1, 2, 3 itu sendi, roll, dan jepit. Dengan simbol kurang lebih seperti ini tadi. Dengan ini sendi ada 2 gaya tahanan, vertikal horizontal, roll 1 vertikal, jepit 3 ya, vertikal, horizontal, dan juga momen atau putaran gitu. Sementara pendel itu hanya satu gaya, yaitu tarikan atau tekanan, satu garis, satu reaksi saja. Nah, ini adalah ilustrasi gambar di lapangannya. Jadi sendi itu, hubungan sendi itu seperti ini. Jadi kalau dia di badan jalan itu seperti ini kurang lebih. Jadi ada gaya menahan ke atas dan ke samping, horizontal, vertikal, tidak mampu tidak bisa bergerak. Jadi ada beban yang ditopang sehingga titik ini tidak bisa bergerak. Kurang lebih kalau dalam sambungan konstruksi baja seperti ini ya, jadi ada beberapa baut kecil ya, tidak banyak tapi sedikit baut ya, dihubungkan dengan plat lain, tampak sampingnya, dan ini tampak depan, di mana plat yang berbentuk huruf I itu ditempelkan ke plat berbentuk I lainnya di belakang dengan sambungan baut yang cukup sedikit. Di sini misalnya cuma ada 4 sambungan, maka hubungan ini disebut sebagai hubungan sendi, tumpuan sendi ya. Nah, ini juga contoh lain, contoh sendi bahwa cuma ada satu hubungan di bawah jembatan ini, satu sendi ya, dengan tumpuan seperti ini. Kemudian kalau untuk bangunan sederhana seperti rumah joglo Jawa seperti ini, maka kolom yang menumpuk ke lantai ini itu seperti sendi karena dia mampu menahan gaya vertikal dan juga horizontal, tapi tidak mampu menahan torsi atau putaran. Jadi hubungnya adalah sendi seperti ini. Pilar-pilar ini adalah sendi. Nah, kemudian roll. Bagaimana dengan roll? Maka roll itu seperti sambungan beton, maka itu untuk konstruksi beton yang sekarang dengan prategang, maka disediakan semacam roll atau pergerakan ya, sehingga dia hanya mampu menerima beban vertikal, sehingga ini bisa ditahan, tapi tidak mampu menahan horizontal. Horizontal, balok ini akan bergerak karena ada roll di sini. Ini idealisasinya seperti ini, ataupun tampilannya seperti ini kalau untuk di jembatan misalnya, maka ini hubungannya ini menjadi roll, jadi dia bisa bergerak. Ini juga contoh lain di bawah jembatan, hubungannya roll, jadi ada pergerakan, jadi ada badan jembatan ini bergerak ke kiri ke kanan, mampu ditampung oleh tumpuan roll ini. Nah, ini adalah contoh tumpuan roll yang lain, misalnya untuk dengan gesekan yang sangat kecil ya, seperti alat tempat buku atau portable book ini ya, ataupun pada masa lalu ya, itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini meskipun kesat tapi ini bisa digeser, jadi ini hubungannya roll sebetulnya. Ataupun di bangunan yang futuristik seperti ini ya, jadi roll itu sangat dipergunakan untuk bangunan-bangunan besar seperti stadion. Bahkan di Masjidil Haram juga menggunakan konstruksi tumpuan roll untuk pembangunannya. Lalu tumpuan jepit. Jepit ini ada 3 tahanan tadi, selain vertikal horizontal juga ada tahanan momen atau putar.
maka dia hubungannya jadi sangat, kalau untuk hubungan konstruksi baja jadi sangat banyak bautnya. Jadi seperti ini tampak samping, ini tampak depan, jadi bautnya cukup banyak sehingga dia tidak bergerak ya. Atau kalau beton, konstruksi beton seperti ini, balok dan kolom beton itu tulangannya menyatu, jadi cukup banyak seperti ini dan menjadi satu. Jadi tidak ada kesempatan untuk pergerakan secara puntir ya. Jadi ini betul-betul rigid. Nah, atau hubungan idealisisnya seperti ini. Jadi jepit seperti ditancapkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh hubungan jepit kalau kolom ditancapkan ke bagian bawah konstruksi di lantai seperti ini dengan hubungan yang sangat kuat sehingga tidak terjadi puntiran, tidak seperti rumah joglo tadi ya. Nah, ini adalah contoh lain. Setiap sambungan di dalam kolom bangunan bertingkat itu adalah jepitnya seperti ini kurang lebih, atau seperti ini, atau tuh bangunan yang berlantai banyak. Semua sambungan beton ini adalah bersifat jepit. Nah, kemudian kita telah mengetahui bahwa tiga jenis tumpuan utama ini yaitu sendi dengan dua reaksi yaitu vertikal dan horizontal, roll dengan satu reaksi yaitu vertikal, dan juga jepit dengan tiga reaksi yaitu vertikal, horizontal, dan juga puntiran momen. Yang di mana dalam suatu konstruksi itu sering disebut sebagai istilah konstruksi statis tertentu ya. Jadi statis tertentu itu kalau ada tiga buah redundant atau gaya yang dicari ya. Jadi reaksi yang dicari ini misalnya jumlahnya 1, 2, 3 ini untuk konstruksi beam ada 3. Kemudian untuk konstruksi jepit ini ada 1, 2, dan 3. Jadi ini adalah konstruksi yang statis tertentu dan stabil. Ini contoh jika gaya yang dicari itu ternyata lebih dari 3, maka dia disebut sebagai konstruksi statis tertentu. Misalnya begini, ini ada 3 gaya yang dicari ya, satu vertikal, horizontal, dan puntiran momen. Di sini ada cuma satu gaya, roll yang 1, jadi 3 tambah 1, 4. Ini adalah kelebihan 1 ya. Kemudian ini sendi 2 ya, roll 1, totalnya adalah 2 tambah 1 tambah 1 adalah 4. Jadi inilah statis tertentunya udah lebih 1 ya. Nah, nanti jika perhitungannya adalah total gaya yang dicari itu adalah 3, ini mestinya ya, sendi 2 dan roll 1 totalnya 3, maka disebut statis tertentu. Jika jumlahnya lebih dari 3 itu disebut statis tertentu ya. Misalnya ini sendi 2, roll 1 totalnya adalah 4, itu adalah tertentu level 1 atau tingkat 1. Kemudian contoh lainnya, kalau jepit saja itu ada 3 ya, 1, 2, 3 gaya, maka itu tertentu. Tapi kalau ditambahkan seperti ini, 2 jepit, 3 ditambah 3 adalah 6. Jadi sudah tingkat 3. Maksudnya tingkat 3 ini 6 dikurangi 3 yang tertentu, maka tersisa 3. 3 ini ditentukan 3 ataupun 1, itu ditentukan dengan metode lain. Jadi di luar metode statis tertentu. Jadi nanti dalam penyelesaian perhitungan tumpuan ataupun peletakan itu cuma bisa dihitung dengan cara biasa, itu dengan 3 saja. Jadi tadi baik itu jepit ataupun sendi roll misalnya. Lebih dari itu tidak bisa diselesaikan dengan metode ini, harus ada metode lain. Modul ini hanya berbicara tentang statis tertentu ya, dalam kondisi stabil. Nanti cara menghitungnya dengan menghitung keseimbangan jumlah gaya vertikal sama dengan 0, jumlah gaya horizontal sama dengan 0, ataupun jumlah momen, yaitu gaya kali jarak, itu sama dengan 0. Dari 3 persamaan ini nanti akan didapatkan 3 gaya yang akan dicari. Dan ini semua disebut sebagai perhitungan konstruksi statis tertentu. Ini adalah contoh konstruksi yang tidak stabil, di mana di sini adalah beam, tapi di sini ada roll 1, sini roll 1, maka totalnya 2. Ini adalah kurang dari 3. Kemudian untuk konstruksi seperti ini, baik itu portal, itu memerlukan salah satu tahanan momen ya. Jadi meskipun di sini ada mungkin ini sendi atau pendel, namun karena ada kemungkinan gaya horizontal di beban, mengakibatkan adanya puntiran, dan sini tidak ada tahanan puntir, sehingga ini dianggap juga tidak stabil. Untuk konstruksi ketiga ini juga dianggap tidak stabil, meskipun jumlahnya ada 3 ya, 1, 2, 3, karena di sini ada beban yang
mengakibatkan harus ada tahanan puntir. Jadi ini terputar, di sini harus ada tahanan putar puntir. Namun di sini bukan jepit, tapi ini adalah sendi yang tidak mampu menahan puntiran sehingga ini juga dianggap tidak stabil meskipun di sini ada roll yang bersifat horizontal ya. Tapi ini tidak mampu menahan beban P. Jadi konstruksinya akan labil. Jadi tidak stabil begitu. Dan terakhir contoh yang nomor 4 ini juga contoh konstruksi yang tidak stabil. Kenapa? Karena meskipun ini mungkin hubungannya sendi ataupun pendel. Kalau pendel berarti ada 3 ya. Kalau sendi ada 2, 2, 2 atau 6. Namun karena beban yang mungkin terjadi horizontal di atas ini mengakibatkan harus ada minimal salah satu tahanan momen. Jadi ada yang mampu menahan puntiran, misalnya salah satu hubungannya jepit, itu baru dianggap sebagai konstruksi yang stabil. Ini adalah contoh-contoh konstruksi yang tidak stabil. Demikian penjelasan tentang modul ini, mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.